Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali di sini saya akan berbicara saham kembali ya. Di sini saya edukasi, bukan rekomendasi. Saham itu lembaran-lembaran kertas kepemilikan, catatan-catatan modal tatkala kita ikut andil bermodal di sebuah perusahaan perseroan terbatas (TBK) yang ada di Bursa Efek Indonesia melalui sekuritas. Sekuritas itu sangat penting karena itu tempat di mana kita ikut andil bermodal di sebuah perusahaan emiten saham yang ada di Bursa Efek Indonesia melalui sekuritas. Oleh karena itu, jika memilih sekuritas yang sudah terdaftar di OJK atau di Bursa Efek Indonesia itu sendiri ya, tatkala kita pun ikut andil bermodal di emiten-emiten saham, tentunya kita selaku investor, jika kita ikut andil itu kan kita jadi investor tuh ya, maka kita kan perlu untuk menganalisa emiten-emiten saham tersebut ya, dari produk-produknya itu loh, apa yang di produknya yang dikelola oleh si emiten saham. Dan jika sudah sangat familiar tuh di masyarakat, dan banyak masyarakat tuh yang konsumsi produk-produknya itu ya, dan banyak masyarakat itu yang percaya kepada produk dan produk dari perusahaan tersebut. Dan kita lihat juga dari market cap-nya, kita lihat tuh banyak apa tidak para investor yang ikut andil di emiten saham tersebut. Kita juga lihat dari labanya, karena dari labanya itu kan menunjukkan bahwa kinerja dalam mengelola usahanya itu kan bagus ya. Kalau labanya gede gitu, siapa sih yang nggak seneng gitu ya, dapat dividen, keuntungan dari usaha sebuah perusahaan, terus lalu kita diberi itu kan ya, namanya investor kan ya seneng ya. Nggak hanya dapat dari capital gain-nya ya, nggak ada sih orang yang nggak seneng diberi keuntungan dari usaha ya kan. Kita kan ikutan bisnis itu kan mencari keuntungan, bukan untuk malah rugi ya. Tapi kan kita juga harus tahu bahwa sebuah usaha itu kan ada naik dan turun. Itu pun seorang investor pun juga harus mempersiapkan dari segala aspeknya, dari untung dan rugi sebuah perusahaannya. Akan tetapi kalau kita memilihnya sebuah badan emiten saham yang tepat kan tidak terlalu mir-mir atau tidak terlalu khawatir bahwa akan anjlok begitu ya. Juga kita juga memperhatikan dari segala hutang-hutang perusahaan tersebut, sedikit apa enggaknya. Karena dengan hutang yang banyak itu kan mengkhawatirkan dari si investor ya, bisa enggak sih perusahaan itu mengelola usahanya. Jika emiten saham dengan hutangnya sedikit dan keuntungannya banyak, itu kan juga si investor itu kan menjadi senang gitu. Jika hutangnya banyak, labanya sedikit, kan khawatir bahwa emiten saham tersebut tidak bisa membayar hutangnya, dan investor kan juga ikut hancur usahanya ya kan, juga ikut rugi gitu. Karena dengan hutang yang sedikit itu akan membuat
hati si investor juga tenang dan semakin bersemangat dalam ikut andil usaha di bisnis perusahaan tersebut. Karena dengan hutang yang semakin banyak, laba yang semakin sedikit, itu kan menunjukkan kualitas usaha perusahaan tersebut dalam kinerja kurang bagus gitu ya, dari pertimbangan-pertimbangan begitu. Kita juga memikirkan jika hutangnya gede, setelah itu si pemegang kurang pandai mengelola usahanya dan hutang-hutangnya tidak bisa membayar, mana ada investor yang percaya nantinya, ya kan? Hutang-hutang perusahaan itu juga bagi si investor yang ikut andil itu pun jadi pertimbangan-pertimbangan bagi investor yang dananya itu suka ditaruh dalam jangka yang panjang. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya.